Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Putu Davananda Putra Pribadi dengan 3 digit NIM terakhir 040. Hari ini saya akan melaksanakan CSL responsi basic respiratory. Oke, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Jadi perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Dava. Saya bertanggung jawab di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa nih? Pak Adi. Baik, Pak Adi. Pak Adi usianya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Baik Pak Adi, mungkin langsung bisa diceritakan bagaimana keluhannya? Batuk-batuk. Oh, batuk ya. Batuk sejak kapan nih Pak? Sejak 4 hari ya. Oh, udah 4 hari yang lalu berarti Pak ya? 4 hari. Apakah batuk ini sampai mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari ya? Iya dok, mengganggu tidur. Oh, oke Pak. Jadi sampai mengganggu tidur. Apakah setelah 4 hari ini batuk itu malah semakin ringan atau sebaliknya Pak ya? Semakin berat ya. Malah semakin berat Pak ya? Semakin berat. Jadi apakah batuknya ini muncul terus menerus atau dia hilang timbul nih Pak? Terus menerus. Terus menerus. Oke. Apakah ada pemicunya nih Pak? Apakah Bapak tahu pemicu batuknya? Pak tahu. Oh, kurang tahu Pak ya. Oke. Apa ada keluhan lain Pak? Ada dok. Ada. Jadi batuk. Oke Pak. Mungkin apakah riwayat Bapak sebelumnya pernah mengalami gejala batuk yang sama ya? Tidak pernah. Untuk riwayat keluarga Pak, apakah ada yang mengalami gejala yang sama dengan Bapak? Ada. Nggak ada Pak. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak bekerja sebagai apa? Wira swasta. Swasta. Baik, di sini Pak Adi keluhannya batuk. Untuk itu saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada dan punggung Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada anterior dan dada posterior. Akan ada 4 tahap pemeriksaan. Jadi yang pertama itu akan ada inspeksi. Jadi saya akan melihat di bagian dinding dada Bapak dan dinding punggung Bapak apakah ada kelainan. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan sedikit menekan-nekan dan mungkin di pemeriksaan ini akan ada sedikit rasa tidak nyaman karena timbul rasa nyeri atau bagaimana. Lalu di pemeriksaan yang ketiga ini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Di sini saya akan mengetuk-ngetuk di beberapa bagian tubuh Bapak agar saya dapat mengetahui kelainan yang ada. Dan terakhir itu ada pemeriksaan auskultasi. Di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara-suara yang ada di paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia nih? Bersedia. Baik, kalau begitu silahkan Bapak periksa. Baik Bapak, jadi pemeriksaan yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Di tindakan inspeksi ini saya akan perlu untuk meminta Bapak untuk membuka baju. Apakah Bapak bersedia? Silakan Pak. Jadi silakan Bapak untuk menghadap ke belakang. Di pemeriksaan inspeksi ini saya akan melihat di bagian punggung Bapak atau di dada posterior apakah ada kelainan atau tidak. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara umum. Saya mulai pemeriksaannya. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan di sini tidak saya temukan adanya kelainan baik seperti lesi, massa maupun deformitas. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Saya mohonkan Bapak untuk menarik nafas Pak nih. Menarik nafas dalam. Di sini saya temukan berdasarkan pemeriksaan saya tidak ada kelainan juga di mana kedua paru-paru Bapak itu mengembang secara simetris dan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi, pemeriksaan palpasi, dan di sini mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman karena saya akan menekan-nekan di bagian punggung Bapak. Apakah Bapak bersedia?
Jika ada rasa nyeri tolong disampaikan Pak nggih. Baik, saya mulai tindakan palpasinya. Baik, sudah. Berdasarkan tindakan palpasi yang saya lakukan tadi, di sini tidak saya temukan ada sensasi rasa nyeri dari Bapak dan juga tidak ada fraktur yang saya rasakan di bagian tulang-tulang Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan cara meletakkan kedua ibu jari saya di bagian kostal 10 atau iga 10 dan meletakkan kedua jari-jari saya ini ke arah lateral atau ke arah samping. Di sini saya mohon Bapak untuk menarik nafas. Baik, sudah Pak. Di sini juga saya tidak temukan kelainan dan kedua paru-paru Bapak itu mengembang secara simetris. Selanjutnya saya akan tunggu Pak, saya catat sedikit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan remus taktil. Di sini saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya di bagian punggung Bapak dan saya mohonkan Bapak untuk mengulangi kata-kata yang saya ucapkan Pak nggih. 99 99 99 99 99 Baik, sudah saya lakukan di sini. Berdasarkan pemeriksaan saya dapatkan lebih jelas di bagian tulang kepala Bapak dan semakin menurun itu semakin kurang jelas. Dan dimana itu normal Pak nggih. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk perkusi. Di sini saya akan melakukan perkusi secara umum. Jadi perkusi akan saya lakukan dengan cara mengetuk-ngetukkan jari saya di bagian punggung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Di sini akan saya lakukan yang pertama. Baik, setelah pemeriksaan perkusi saya lakukan di sini, suara yang saya dapatkan itu di bagian atas punggung Bapak itu suara sonar dan semakin ke bawah semakin redup. Dimana itu normal karena di bagian atas Bapak itu, di atas bagian atas punggung Bapak itu terdapat organ paru-paru dan di bagian bawah terdapat organ pencernaan. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Apakah Bapak bersedia? Jadi pemeriksaan ini saya lakukan untuk mengetahui apakah ada suara-suara aneh di bagian organ paru-paru Bapak. Baik, di sini berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan tadi, tidak saya dapatkan adanya suara-suara tambahan di paru-paru Bapak maupun suara-suara aneh lainnya. Pemeriksaan punggung sudah selesai, silakan Bapak berbaring terlebih dahulu untuk pemeriksaan dada.
seperti tadi akan ada 4 pemeriksaan. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi lagi di bagian dada Bapak atau di bagian dada anterior. Inspeksi secara umum. Di sini juga tidak saya temukan adanya kelainan di bagian dinding dada Bapak maupun itu seperti massa, lesi maupun divernitas pada tulang. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Saya mohon Bapak untuk menarik nafas kencang. Di sini juga tidak saya temukan kelainan. Paru-paru Bapak mengembang dengan simetris juga. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi secara umum gitu. Baik, di sini juga saya temukan tidak ada rasa nyeri tadi yang Bapak rasakan dan juga tidak ada fraktur-fraktur di tulang Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sama seperti tadi, yaitu meletakkan kedua telapak tangan saya di bagian dada Bapak untuk menentukan fragmus taktil. Tolong ulangi kata-kata yang saya katakan Pak nih. 99 99 99 99 99 99. 99. Baik, untuk pemeriksaan fragmus taktil tadi saya temukan sama seperti tadi, lebih jelas di bagian atas dan semakin kurang jelas saat di bagian bawah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi. Jadi saya akan melakukan perkusi secara umum untuk menentukan adanya kelainan atau tidak. Jadi setelah saya melakukan perkusi tadi, sama seperti tadi, di bagian atas itu terdengar suara sonor karena terdapat paru-paru Bapak, dan di bagian bawah itu semakin redup karena adanya organ-organ pencernaan. Selanjutnya saya akan melaksanakan tindakan perkusi untuk menentukan batas paru hepar. Baik, sebelumnya saya catat dulu hasil yang tadi. Di sini saya akan melakukan tindakan perkusi untuk menentukan paru hepar dan paru jantung. Jadi paru jantung ini saya akan lakukan di garis mid sternalis di bagian sinistra. Dia akan saya mulai perkusi dari bagian interkostal 2 atau sela iga 2. Saya akan melakukan perkusi ke bawah Pak nih. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas paru hepar di bagian garis mid clavicularis. Sama seperti tadi, saya akan memulai dari interkostal 2 atau sela iga 2. Ini sudah saya temukan, berdasarkan perkusi yang saya lakukan tadi, tidak saya temukan adanya pembesaran pada paru-paru Bapak. Dan untuk pemeriksaan yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar adanya suara-suara di paru-paru Bapak. Baik Bapak, sudah. Karena pemeriksaan sudah selesai, silahkan Bapak kembali ke ruang konsultasi tadi Pak Mir.
Makasih. Baik Bapak, berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan tadi, sini saya mendapatkan kesimpulan Bapak Adi usia 40 tahun, sudah melewati 4 pemeriksaan tadi. Jadi pemeriksaannya pertama dari inspeksi. Inspeksi tersebut saya temukan itu normal, tidak ada lesi, massa maupun deformitas pada dinding bagian dinding dada maupun dinding punggung Bapak. Selanjutnya di frekuensi nafas Bapak itu juga saya temukan 16 kali per menit dan juga tidak ada usaha nafas yang berlebihan. Dan selanjutnya di pemeriksaan palpasi saya tidak temukan ada sensasi nyeri yang Bapak rasakan, dan juga tidak ada fraktur-fraktur di tulang-tulang Bapak. Dan untuk pemeriksaan yang ketiga yang perkusi, sana juga saya temukan normal, karena di bagian atas itu saya dapatkan suara sonor dan semakin ke bawah itu semakin redup. Dan juga batas dari paru hepar maupun paru jantung Bapak itu juga normal dan tidak ada pembesaran. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan auskultasi, di sini saya tidak temukan adanya suara-suara aneh maupun suara-suara tambahan saat Bapak bernafas, dan itu juga normal. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, batuk yang Bapak alami itu disebabkan oleh alergen. Jadi untuk itu saya akan memberi obat anti alergen dan semoga Bapak bisa cepat sembuh Pak. Ini akan saya tuliskan resep obatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Dok.